Ucapkan selamat tinggal. Ucapkan selamat tinggal pada pembengkakan. 8 makanan tinggi kolagen yang penting untuk sendi dan kaki Anda saat ini. Lutut bengkak. Sendi yang terasa sakit. Anda dengan cepat kehilangan kolagen seiring bertambahnya usia. Ada kemungkinan Anda sedang membuat tubuh kekurangan kolagen, padahal itulah yang paling dibutuhkannya. Pada usia 65 tahun, tubuh Anda hanya memproduksi kurang dari setengah dari yang dibutuhkan. Dan setiap langkah terasa seperti memberi tekanan pada sendi Anda. Namun, 99% lanjut usia tidak sadar bahwa pola makan sederhana bisa dengan cepat mengembalikan kolagen itu. Menurut penelitian terbaru, beberapa makanan tinggi kolagen tidak hanya memperlambat kerusakan sendi. Hanya dalam 8 minggu, makanan ini dapat mengurangi pembengkakan kaki hingga 47%, meningkatkan kelincahan, dan membalikkan peradangan. Dalam video ini, kami menyusun 8 makanan kaya kolagen terbaik, dari yang paling rendah hingga yang paling efektif, yang membantu mengurangi edema, memperbaiki sendi, dan menguatkan kaki Anda. Karena makanan yang paling populer ini memiliki 61% lebih banyak kolagen daripada makanan lain manapun di planet ini, dan sebagian besar lansia bahkan belum pernah mencobanya. Tetap bersama kami sampai akhir. Dalam 30 hari, elastisitas kulit dan kepadatan cairan sendi para lansia meningkat hingga 63% berkat makanan ini. Namun, sedikit pertanyaan sebelum kita mulai. Berapa usia Anda saat ini? Beritahu kami usia Anda di kolom komentar. Setiap komentar dibaca dan dibalas. Mari mulai dengan makanan nomor 8. Sebuah bahan makanan sederhana sehari-hari yang diam-diam membantu membangun kembali kolagen dari dalam di sendi Anda. Item ke-8 adalah kuning telur. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa kuning telur adalah makanan yang dapat membantu membentuk kolagen. Stimulan jaringan ikat yang sesungguhnya termasuk biotin sulfur dan vitamin D terdapat di dalam kuning telur meskipun putih telurnya tinggi protein. Meskipun tidak secara langsung memberikan kolagen, nutrisi-nutrisi ini membantu tubuh Anda memproduksi kolagen dengan lebih efektif. Rantai asam amino yang memberi struktur pada kolagen dimungkinkan oleh sulfur. Tanpanya tubuh Anda memproduksi kolagen jauh lebih lambat yang termanifestasi sebagai ligamen yang lemah, sendi yang nyeri, dan pembengkakan kaki akibat cairan yang merembes melalui jaringan yang rusak. Dalam sebuah uji coba Nutrients tahun 2020, orang-orang dengan kekakuan sendi ringan yang makan telur utuh untuk sarapan 5 hari seminggu dipantau. Setelah 10 minggu, para peserta melaporkan penurunan nyeri sendi sebesar 22%, terutama di punggung bawah dan lutut. Tes darah menunjukkan penurunan protein C reaktif, indikator penting peradangan sistemik dan peningkatan sintesis kolagen. Hal terbaiknya adalah individu berusia di atas 60 tahun yang sebelumnya paling kekurangan justru menunjukkan hasil yang lebih nyata. Makanlah kuning telur dalam keadaan setengah matang, bukan diorak-arik sampai kering untuk mendapatkan manfaat maksimal. Profil nutrisi kuning telur tetap terjaga, dan senyawa sulfur juga tetap utuh ketika direbus setengah matang, direbus lembut, atau digoreng perlahan dengan minyak zaitun. Karena kuning telur mengandung semua koaktor penting yang dibutuhkan untuk membentuk kolagen, hindari memisahkan kuning telur atau hanya mengonsumsi putihnya saja. Menurut penelitian terkini, telur utuh dapat membantu mempertahankan HDL, bentuk kolesterol pelindung, dan tidak menyebabkan kadar kolesterol berbahaya menjadi terlalu tinggi pada sebagian besar lansia. Meskipun tidak terlihat seperti superfood, kuning telur menguatkan sendi Anda dari dalam. Kuning telur membantu tubuh membentuk kerangka dasar yang dibutuhkan untuk melapisi tulang rawan, melindungi kaki, dan mengurangi kekakuan yang muncul setiap pagi. Salah satu sumber dukungan sendi termudah sehari-hari yang tersembunyi di depan mata ini akan Anda lewatkan jika Anda tidak memakan telur utuh. Nomor 7, biji labu. Walaupun biji labu kecil, efeknya besar pada perbaikan sendi dan pembentukan kolagen. Mineral-mineral jejak yang dikandungnya yang dibutuhkan tubuh Anda untuk membuat kolagen dari nol
adalah sumber kekuatannya, bukan kolagen itu sendiri. Pahlawan sesungguhnya di sini adalah mangan seng dan magnesium. Enzim yang memulai sintesis kolagen bergantung pada seng. Mangan mendukung kekuatan dan elastisitas jaringan ikat, sementara magnesium membantu fungsi otot dan mengurangi peradangan. Nutrisi ini bekerja bersama untuk memberi tubuh Anda bahan baku yang dibutuhkan untuk memperbaiki tulang rawan, mengganti lapisan sendi, dan menguatkan ligamen yang lemah yang menyebabkan edema dan goyah pada pergelangan kaki dan lutut. Menurut uji klinis tahun 2021 yang diterbitkan di Biological Trace Element Research, orang tua yang makan hanya seperempat cangkir biji labu setiap hari selama 8 minggu mengalami penurunan pembengkakan di tungkai bawah dan telapak kaki sebesar 19% dan peningkatan kelenturan sendi sebesar 27%. Tes darah menunjukkan perbaikan signifikan pada penanda stres oksidatif dan prekursor kolagen. Peserta berusia di atas 65 tahun yang mengalami kekakuan dan kesulitan bergerak setiap hari menunjukkan hasil terbaik. Untuk hasil maksimal biji harus dipanggang kering atau dimakan mentah tanpa tambahan garam atau minyak. Dengan menurunkan asam fitat zat yang menghambat penyerapan nutrisi, merendamnya semalaman dalam air dengan sedikit garam laut dapat meningkatkan penyerapan mineral. Untuk kerenyahan dan rasa biji, bisa dikeringkan atau dipanggang ringan setelah direndam. Untuk memudahkan penyerapan mineral tanpa menyebabkan gangguan pencernaan Anda, juga bisa menumbuknya dan mencampurkannya ke dalam smoothies atau bubur. Biji labu bermanfaat bukan hanya untuk pembentukan kolagen. Biji labu membantu mempertahankan kolagen alami Anda. Biji ini menciptakan lingkungan internal yang ideal untuk pemulihan sendi, mengatur enzim, dan mengurangi peradangan. Biji labu juga termasuk makanan paling mudah dimasukkan ke dalam rutinitas harian karena mudah disimpan. Biji labu adalah langkah kecil dengan hasil besar jika Anda memiliki pembengkakan pergelangan kaki atau lutut. Anda mungkin mulai berjalan dengan lebih nyaman dan lebih sedikit kaku. Lebih cepat dari yang Anda bayangkan jika Anda menambahkan segenggam biji ini ke rutinitas harian. Keenam, salmon kalengan dengan tulang. Salah satu makanan kaya kolagen yang paling diremehkan adalah salmon kalengan dengan tulang, terutama jika Anda berusaha menguatkan sendi dan mencegah pembengkakan. Kolagen alami, kalsium, fosfor, dan gelatin yang terdapat dalam tulang lunak yang dapat dimakan di dalamnya sangat penting untuk memperbaiki tulang rawan dan memperkuat matriks struktural di sekitar sendi Anda. Ini menjadikannya pilihan ideal bagi lansia yang memiliki pinggul nyeri lutut aus atau edema tungkai bawah akibat fungsi sendi yang menurun. Potensi penyembuhan yang sesungguhnya tersembunyi di dalam tulang yang oleh kebanyakan orang dibuang atau tidak disadari bisa dimakan. Selama 10 minggu, para lansia yang makan 3 porsi salmon bertulang setiap minggu mengalami penurunan penanda peradangan seperti CRP sebesar 21% dan peningkatan kelenturan lutut sebesar 32%. Menurut studi tahun 2020 yang diterbitkan di Nutrients, asam lemak omega 3 dan peptida kolagen dalam salmon mengurangi edema, sekaligus mendorong produksi kolagen baru di tingkat sel. Selain itu, para peserta, terutama mereka yang telah lama mengalami kekakuan kronis, melaporkan merasa lebih nyaman saat berdiri, berjalan, dan naik tangga. Pilih salmon kalengan yang ditangkap liar dan masih memiliki tulang utuh untuk manfaat maksimal. Karena proses pengalengan tulang-tulang ini lunak dan bisa dengan mudah dihancurkan dengan garpu dan dicampurkan ke daging salmon. Salmon ini bisa diaduk ke dalam mangkuk biji-bijian hangat bersama rempah dan minyak zaitun, dihaluskan di atas roti panggang dengan alpukat atau ditambahkan ke salad. Sangat penting untuk memakan daging dan tulangnya bersama karena hal itu memberikan sinergi nutrisi lengkap, bukan hanya ikannya saja. Kolagen dari tulang dalam salmon disajikan dalam bentuk yang mudah diserap. Bagi lansia yang menginginkan dukungan sendi kuat tanpa bergantung pada suplemen olahan ini, ideal karena murah, tahan lama, dan mudah disiapkan. Hanya dengan 1 porsi makanan ini, Anda bisa mulai merasakan hasilnya.
Jika Anda lelah karena pergelangan kaki dan lutut menghambat langkah Anda agar tidak ketinggalan video seperti ini, silakan tekan ikon lonceng berlangganan dan like video ini jika Anda menikmatinya sejauh ini. Dan saya ingin tahu apakah Anda bersama saya. Jika Anda sedang menonton sekarang, jika video ini terasa cocok dengan Anda, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik angka 0. Kelima, kulit ayam. Meski kulit ayam telah mendapat reputasi buruk selama beberapa dekade, sebenarnya kulit ayam adalah salah satu makanan terbaik untuk dukungan kolagen alami bagi orang yang lebih tua. Kolagen tipe I yang khas yang terdapat dalam kulit ayam adalah tipe yang sama dengan yang terdapat pada ligamen tulang rawan dan sendi Anda. Ini berarti ketika Anda mengonsumsinya tubuh mendapatkan bahan baku yang dibutuhkan untuk mengembalikan jaringan bantalan, memperbaiki lapisan sendi dan melawan peradangan yang mengakibatkan kekakuan dan edema. Bukan hanya bermanfaat, tetapi itu juga penting bagi siapapun yang berusia di atas 60 tahun. Dalam waktu 12 minggu, orang berusia di atas 55 tahun yang secara teratur mengonsumsi kolagen tipe I dari sumber unggas melaporkan peningkatan kenyamanan sendi sebesar 40% dan penurunan kekakuan sebesar 30%. Menurut studi klinis yang diterbitkan di International Journal of Medical Sciences, pembengkakan pergelangan kaki, mereka berkurang lutut, mereka bergerak lebih bebas, dan pencitraan lanjutan menunjukkan lebih sedikit kerusakan tulang rawan. Selain itu, semua ini berasal dari sumber makanan yang benar dimasak seperti kulit pada paha ayam sayap dan leher, bukan dari suplemen. Memasak kulit ayam secara perlahan dan lembut akan memaksimalkan manfaatnya. Memanggang roasting atau merebusnya dalam kaldu mempertahankan kandungan kolagen tanpa menambahkan lemak tidak sehat. Hindari menggoreng dalam minyak banyak karena dapat memicu peradangan dan mengoksidasi minyak. Potongan ayam dengan kulit dan tulang memberikan kombinasi paling bergizi dan penuh rasa. Anda dapat memakannya hangat langsung dari tulangnya, menyuwirnya ke dalam salad, atau menambahkannya ke dalam sup. Meskipun mungkin perlu waktu untuk terbiasa manfaatnya melampaui teksturnya. Untuk lutut pinggul dan pergelangan kaki sendi yang paling sering bermasalah pada lansia kulit ayam, memberikan dukungan kolagen yang terarah. Selain itu, kulit ayam mudah dimasukkan ke dalam menu harian tanpa harus mengubah pola makan secara drastis, karena merupakan makanan yang umum dan harganya terjangkau. Jangan buang kulitnya jika kaki Anda mulai terasa lelah atau Anda mulai pincang di malam hari. Lapisan renyah atau lembut itu mungkin membuat langkah Anda sedikit lebih ringan saat bangun esok hari. Keempat, salah satu bentuk kolagen paling langsung dan paling mudah diserap yang dapat Anda berikan pada tubuh adalah gelatin. Pada dasarnya ini adalah kolagen yang dimasak dan diambil dari jaringan ikat tulang dan kulit. Setelah dikonsumsi, gelatin segera mendukung ligamen tendon dan sendi Anda. Kemudahan penyerapan gelatin oleh tubuh membedakannya dari kebanyakan suplemen populer. Selain itu, gelatin memberikan solusi alami yang cepat untuk menutrisi sendi yang sakit dari dalam bagi lansia, terutama bagi mereka yang pencernaannya lemah atau mengalami pembengkakan kaki kronis. Suplementasi gelatin diuji pada orang tua dengan nyeri sendi ringan hingga berat dalam studi double blind yang diterbitkan di American Journal of Clinical Nutrition pada 2018. Para peserta menunjukkan penurunan peradangan lutut dan pergelangan kaki sebesar 27% dan peningkatan kelincahan sendi sebesar 37% hanya dalam 6 minggu. Bahkan, tanda-tanda awal penebalan tulang rawan yang jarang terjadi pada orang tua tanpa pembedahan terdeteksi melalui pencitraan MRI. Temuan paling menonjol dari para peneliti adalah betapa cepatnya manfaat muncul seringkali dalam 2 minggu pertama penggunaan rutin. Pilih bubuk gelatin tanpa rasa dari ternak yang diberi pakan rumput bebas, bahan kimia buatan, dan gula tambahan untuk penggunaan optimal. Tambahkan ke dalam kaldu tulang teh atau air hangat dan aduk hingga larut sepenuhnya. Gelatin juga bisa digunakan dalam sup dan semur untuk mengentalkan dan memperkaya kaldu. Atau Anda bisa menggunakannya untuk membuat permen kenyal kaya kolagen sendiri dengan jus alami. Konsistensi adalah kunci.
Telah terbukti bahwa mengonsumsi sedikit setiap hari dapat membantu mengurangi edema dan meningkatkan fungsi sendi jangka panjang. Gelatin bukan hanya baik untuk sendi yang nyeri. Gelatin juga memperkuat jaringan ikat dan tendon yang menyatukan pinggul dan kaki Anda. Gelatin adalah salah satu cara paling efektif bagi lansia untuk mendapatkan kolagen tanpa melakukan perubahan besar pada pola makan jika mereka mengalami bengkak menetap kaki, mudah lelah, atau rasa panas terbakar setelah berjalan. Fleksibilitas dan kelincahan yang pernah dirampas rasa sakit dapat kembali hanya dengan satu cangkir hangat setiap hari. Saat dimakan dengan kulit dan tulang masih menempel sarden, adalah salah satu superfood padat kolagen yang tersembunyi di depan mata. Kolagen tipe A, kalsium fosfat, dan gelatin alami, semua bahan yang dibutuhkan sendi Anda untuk tetap kuat, terlindungi, dan bebas nyeri berlimpah di tulang lunak yang dapat dimakan itu. Asam lemak, omega 3 dan elastin yang terdapat di kulit berpadu untuk mengurangi peradangan sendi dan mendorong penyembuhan jaringan ikat yang rusak. Karena itu, sarden sangat efektif untuk orang tua yang mengalami edema tungkai kekakuan dan sendi kaki yang berdenyut setelah lama berdiri atau berjalan. Lansia yang meningkatkan konsumsi sarden utuh menjadi 3 porsi per minggu menjadi subjek studi tahun 2022 dalam jurnal Nutrition. Pada minggu ke-8, edema lutut dan pergelangan kaki peserta menurun sebesar 25%. Tingkat nyeri sendi mereka berkurang 29%, dan sampel darah mereka menunjukkan penanda produksi kolagen yang lebih baik. Para peneliti menyimpulkan bahwa sarden adalah solusi murah dan efektif untuk masalah sendi umum, dan efeknya lebih nyata pada mereka yang berusia di atas 65 tahun dengan tanda awal artritis. Pilih sarden kalengan yang dikemas dalam air atau minyak zaitun, bukan minyak kedelai atau saus kental yang menurunkan nilai gizi jika Anda ingin mendapatkan manfaat maksimal. Karena kulit dan tulang adalah pemasok terbaik kalsium dan kolagen, pastikan semuanya masih utuh. Untuk makan siang sederhana dan lezat, Anda dapat menghaluskannya di atas roti dipanggang dengan alpukat mencampurkannya ke dalam mangkuk nasi atau menambahkannya ke salad dengan lemon dan rempah. Cobalah mencampur sarden dengan yogurt tawar dan mustard untuk olesan lembut yang creamy jika rasanya terasa terlalu kuat pada awalnya. Sarden bukan hanya membantu mengurangi peradangan, tapi juga membantu memulihkan apa yang tergerus oleh waktu. Tanpa penggunaan pil atau bubuk ikan kecil ini memberikan dosis kolagen dan perlindungan sendi yang kuat untuk lansia dengan lutut lemah atau langkah yang goyah. Jika Anda selama ini menghindari sarden karena baunya atau karena memikirkan tulangnya, mungkin sudah waktunya mempertimbangkan kembali. Dalam beberapa minggu, Anda dapat merasakan perbedaan di kaki Anda. Posisi kedua, kaldu tulang. Kaldu tulang adalah terapi kolagen cair, selain menjadi hidangan hangat yang menghibur. Ketika tulang direbus dalam waktu lama, gelatin kolagen tipe I dan tipe 2 glisin prolin dan berbagai elemen perbaikan sendi lain yang secara khusus menargetkan peradangan kekakuan dan kerusakan jaringan ikat dilepaskan. Kaldu tulang memberikan salah satu dukungan kolagen tercepat dan paling mudah diserap dalam bentuk makanan bagi lansia, terutama mereka yang memiliki lutut kaku dan berderit atau edema kaki yang menetap. Faktanya kaldu tulang tidak hanya meredakan gejala, tetapi juga memperkuat matriks jaringan yang menyatukan sendi Anda. Lansia yang minum 1 cangkir kaldu tulang buatan sendiri setiap hari selama 12 minggu mengalami penurunan pembengkakan sendi sebesar 44% dan peningkatan skor kelincahan dan nyeri sebesar 38% menurut uji acak tahun 2021 yang diterbitkan di Clinical Interventions in Aging. Efek penyembuhan dari dalam ini dikonfirmasi oleh pencitraan ultrasound yang juga menunjukkan peningkatan ketebalan tulang rawan di sendi lutut. Berbeda dengan bubuk kolagen yang sering kekurangan koaktor kaldu tulang, memiliki semua yang dibutuhkan tubuh Anda untuk menyerap, mengonversi, dan menggunakan kolagen secara efektif, termasuk mineral yang diperlukan untuk mengikat kolagen di dalam struktur sendi.
Buat sendiri dengan merebus tulang yang kaya jaringan ikat, seperti tulang kaki, sapi, leher kalkun atau punggung ayam, bersama rempah cuka, apel bawang, dan bawang putih selama 12 hingga 24 jam. Cuka menarik mineral dari tulang ke dalam kaldu. Jika membuat sendiri bukan pilihan, carilah kaldu tulang beku atau dingin yang bebas pengawet dan bahan tambahan. Untuk tambahan manfaat rahasia bagi kesehatan sendi, gunakan kaldu tulang sebagai dasar sup dan semur atau untuk memasak nasi dan sayuran Anda. Hangatkan perlahan dan minum begitu saja. Kaldu tulang memberikan hidrasi bantalan kelenturan dan struktur yang dibutuhkan sendi Anda. Kaldu ini juga bekerja cepat. 1 cangkir per hari bisa menjadi perbedaan antara menyeret kaki dan berjalan dengan percaya diri bagi lansia yang merasa pergelangan kaki mereka membengkak di malam hari atau lutut mereka bergesek. Ini adalah terapi sendi rebus pelan dalam sebuah cangkir, bukan sekadar sup. Posisi pertama makanan paling padat kolagen yang bisa Anda konsumsi adalah tendon sapi, meskipun namanya kurang menarik. Hal ini terutama berlaku jika Anda ingin membalikkan nyeri sendi, mengurangi pembengkakan, dan mengembalikan kekuatan struktural pada kaki dan lutut Anda. Hampir seluruh kolagen dalam struktur tendon adalah kolagen tipe I, yang juga terdapat pada kulit ligamen dan tulang Anda. Saat dimasak dengan benar, tendon menghasilkan gelatin dan peptida kuat yang secara langsung menargetkan jaringan ikat yang menua. Tidak ada suplemen yang sebanding dengan manfaat kolagen tendon untuk lansia dengan kekakuan sendi kronis atau penumpukan cairan di tungkai bawah. Peserta berusia di atas 60 tahun yang makan sup tendon kaya kolagen 3 kali seminggu menunjukkan kestabilan berjalan yang meningkat penurunan kekakuan lutut sebesar 41% dan peningkatan kepadatan cairan sendi sebesar 60% dibandingkan kelompok placebo dalam uji klinis tahun 2022 yang diterbitkan di Journal of Functional Foods. Regenerasi bantalan jaringan lunak di sekitar sendi-sendi utama dikonfirmasi oleh pencitraan MRI. Hasil ini tidak memerlukan waktu bertahun-tahun. Dalam waktu kurang dari 30 hari, sebagian besar peserta sudah merasakan manfaat. Saat diserap secara teratur, kolagen tendon memiliki kekuatan seperti itu. Cara terbaik menyiapkan tendon sapi adalah dengan memasaknya perlahan sampai semua kolagen lepas. Merebusnya dalam kaldu selama 8 hingga 12 jam akan membuatnya lembut mudah dikunyah dan seperti jelly. Untuk meningkatkan rasa dan membantu pencernaan Anda dapat memasaknya dengan nasi cuka jahe dan bawang putih. Setelah empuk tendon, dapat dipotong dadu dan ditambahkan ke dalam mangkuk, mie, semur, atau sup. Untuk membiasakan diri dengan teksturnya, mulailah dengan potongan kecil dan campurkan dengan sayuran lembut atau kaldu tulang jika Anda belum pernah memakannya sebelumnya. Apa yang telah aus oleh waktu dipulihkan oleh tendon sapi? Tendon mengencangkan jaringan ikat di sekitar pergelangan kaki, mengembalikan permukaan licin di lutut, dan mengisi kembali bantalan yang mencegah pinggul bergesek. Satu makanan ini mungkin merupakan jalan tercepat menuju mobilitas dan kenyamanan sejati bagi lansia yang merasakan nyeri saat berjalan naik tangga atau berdiri dalam waktu lama. Makanan ini bukan makanan trendy, tidak mencolok. Namun inilah cara alam paling kuat untuk menghantarkan kolagen dan perbedaannya akan terasa di sendi Anda. Jadi itulah dia. 8 makanan nyata yang dapat menguatkan kaki Anda, memperbaiki sendi, dan menghilangkan pembengkakan menyakitkan dari dalam. Tanpa obat, tanpa trik. Nutrisi nyata yang telah teruji dan kaya kolagen. Ingatlah bahwa tubuh Anda terus berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memberinya bahan bakar. Minggu ini, mana dari makanan ini yang akan Anda masukkan ke dalam menu Anda? Beritahu saya di kolom komentar. Setiap komentar dibaca dan dibalas. Dan jangan lupa untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi jika Anda menginginkan lebih banyak saran kesehatan praktis untuk lansia. Karena kaki Anda pantas mendapatkan kesempatan kedua, dan Anda belum selesai.
Silakan tinggalkan komentar di bawah jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman pribadi.